لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tetes air mata saat ku berdiri di tanahmu yang suci, tak henti memuji. Mulut ini berzikir saat ku melihat surga hati di sini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sejenak pandang rumahmu yang indah, tak pejamkan mata, tak dapat ku bicara. Ku ingin berlari untuk menggapaimu, tak sabar menanti dipanjatkan doa padamu. Ku ingin di sini, ingin tetap di sini. Bila ku pulang nanti, izinkan ku kembali. Ku ingin di sini, ingin tetap di sini. Bila ku pulang nanti, panggil aku lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di haflah mubarakah di Jalan Cidadak Girang ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan salat Id berjamaah. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, izinkan pada kesempatan pagi hari ini segenap pengurus DKM Al-Falah, At-Taqwa dan Ar-Rahman, segenap pengurus RT, pengurus RW 05 Cidadak Girang, selamat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Mari kita tunaikan kurbannya, dekatkan hatinya, dan kita taqarrub kepadanya. Hadirin sidang Id yang berbahagia, izinkan melaporkan hasil keuangan, hasil infak salat Id pada 1 Syawal 1443 Hijriah kemarin. Alhamdulillah, pemasukan infak Rp4.524.200. Alhamdulillah, pada tahun sekarang kita
yang sudah daftar ya, kita akan memotong sapi sebanyak 4 ekor dan domba sebanyak 19 ekor. Dan alhamdulillah di saat pandemi ini ya, sapi yang kita potong sudah dinyatakan sehat, sudah ada surat keterangan sehatnya dari Dinas Peternakan setempat. Dengan rincian demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk memimpin salat Id dan khotib. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap cinta dan ridho dari Allah serta ampunannya, kita panjatkan pujian kepada Allah, diucapkan di lidah, diyakini sebagai akidah, dan dibuktikan dalam ibadah. Karena kita meyakini segala puji hanya milik ilahi Rabbi. Kita semua makhluk ilahi, hamba ilahi. Tugas kita adalah berjuang untuk berusaha menggapai kebahagiaan hakiki dengan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho ilahi. Para ulama menyatakan sa'adatul insani biyadillah wa la yanalaha illa biridhallah. Kebahagiaan manusia itu ada di tangan Allah, sehingga manusia tidak mungkin meraih bahagia secara hakiki kecuali dengan ridho Allah. Kadang dalam kehidupan dunia ini kita suka tertipu melihat ada orang kaya, ada orang yang terkenal, ada orang yang berkuasa, seolah-olah mereka bahagia. Tapi kita harus yakin ketika dengan kekayaannya, ketenarannya atau kekuasaannya itu dia tidak mewujudkan ridho Allah, maka hakikatnya dia bukan orang yang bahagia. Dia hanya orang yang diistidraj, disungkun, seolah-olah dia
mendapat kebahagiaan, tapi akhirnya mendapatkan kesusahan, yaitu mendapat siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini, khotib mengingatkan diri sendiri dan jemaah sekalian, mari kita memperkuat keyakinan bahwa hanya dengan meraih ridho Allah, kita baru bisa bahagia secara hakiki. Makanya ketika panitia menanyakan tema Idul Adha kali ini apa, saya sampaikan insya Allah temanya tentang mahabbatullah. Bagaimana kita meraih cinta Allah, bagaimana kita sungguh-sungguh mencintai Allah. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia diperintahkan oleh Allah untuk membuktikan cinta kepada Allah dengan beribadah dan dengan berkurban. Dalam surat Al-Kautsar, surat yang pendek dan di sini semua pasti hafal, itu jelas Allah SWT memerintahkan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kamilah yang telah memberimu kenikmatan yang sangat banyak. Rasulullah SAW diberi kenikmatan yang sangat banyak dan beliau menyadari serta mensyukurinya, karena ketika beliau diutus menjadi nabi dengan surat Iqra, beliau mengalami kevakuman penurunan wahyu beberapa lama. Kemudian beliau merasa sedih. Apakah wahyu yang turun itu tidak akan berlanjut? Apakah Allah marah kepadaku? Ya. Maka kemudian setelah sekian lama wahyu tidak turun, turunlah satu surat yang menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan beliau dan Allah pun tidak marah kepada beliau, yaitu surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam ketika telah gelap, sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu dan Allah pun tidak benci kepadamu. Ini juga dijelaskan oleh salah seorang ulama ahli bahasa bahwa waktu duha harus diperhatikan, karena waktu inilah keberkahan Allah melimpah kepada makhluknya, terutama jika kita mengisi malamnya dengan ibadah. Wal laili idza saja, yaitu ketika malam gelap kita isi dengan bangun malam, dengan sholat tahajud, maka keberkahan yang terjadi waktu duha itu akan menjadi bekal juga untuk kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan kalau kita beribadah di waktu malam dan betul-betul mensyukuri rezeki Allah di waktu siang, maka Allah tidak akan marah kepada kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan lebih-lebih lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan kesudahan itu lebih baik dari permulaan. Artinya akhirat lebih baik dari dunia ini. Pada akhirnya bagi orang yang beriman semuanya akan baik-baik saja. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat ajaib, sangat mengherankan urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya jadi kebaikan baginya. In asobat husara usyakar fakana khairalah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bisa bersyukur dengan benar, yaitu beribadah, menggunakan nikmat itu di jalan Allah dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat, serta memuji Allah dan mengakui nikmat itu semata-mata karunia Allah, tidak menyombongkan diri, ujub, riya atau takabur karena nikmat tersebut. Maka orang beriman itu mengubah kenikmatannya, kesenangannya jadi kebaikan. Berapa banyak orang yang diberi kekayaan, tadi ketenaran, kekuasaan, tidak jadi kebaikan baginya karena dia tidak benar dalam bersyukur, tidak beribadah. Ain asobatud dharra usobat. Orang yang beriman itu kalau ditimpa kesusahan dia bisa bersabar. Sabar menahan diri, menahan pikiran, menahan perasaan, menahan hati, dan menahan perbuatan agar tidak melakukan hal yang dimurkai Allah.
baik dengan ucapan marah-marah, memaki-maki, atau dengan tindakan ya, memukul-mukul badan, kepala, atau membentur-benturkan dahi ke tembok, itu menunjukkan tidak sabar. Dia tahu bahwa ini takdir Allah, maka dia sabar. Selanjutnya dia harus ridho karena dia adalah makhluk Allah yang diatur oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam rukun iman ada yang disebut al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus mengimani takdir yang dirasa baik maupun buruk oleh kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka dia harus ridho. Selanjutnya setelah ridho dia yakin bahwa Allah Maha terpuji apapun yang terjadi, sehingga yang awalnya dirasa pedih, dirasa musibah, pasti di sana ada hikmah, ada kebaikan yang tersembunyi. Maka akhirnya dia menjadi bersyukur. Jadi kesusahan jadi kebaikan bagi orang yang beriman karena dia meningkatkan keadaannya dari sabar ke ridho kemudian kepada syukur. Kemudian walaisa dzalika bi'ahdin illa lil mu'min. Orang yang mengubah kesenangannya jadi kebaikan, kesusahannya jadi kebaikan itu hanyalah orang yang beriman semata. Artinya iman kita harus lurus, tauhid kita harus benar. Nah, di antara tauhid yang benar itu yaitu kita beribadah kepada Allah disertai cinta, takut, dan harap hanya kepadanya. Makanya setelah Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu kenikmatan yang banyak yang akan jadi Nabi dan Rasul, dientaskan dari keadaan yatim ya menjadi manusia yang paling mulia. Kemudian juga dalam tafsir dijelaskan di antara karunia yang banyak yang diberikan kepada Rasulullah SAW nanti di Yaumil Qiyamah beliau diberikan haud atau telaga yang dialiri dari sungai Kautsar yang berada di surga, di mana telaga itu disediakan oleh beliau untuk memberi minum kepada umatnya. Kata Rasulullah SAW, aku menunggu kalian di telaga dan akulah yang paling dahulu sampai ke telaga itu. Telaganya lebarnya seluas sebulan perjalanan, kemudian panjangnya juga seluas sebulan perjalanan, lalu bejananya itu seperti bintang di langit banyaknya, kemudian airnya lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah kehausan selamanya. Jadi kalau kita nanti diizinkan Allah untuk mendapatkan minuman dari telaga itu, dari tangan yang mulia, dari Rasulullah SAW sendiri, maka sudah pasti itu merupakan jaminan, walaupun itu belum masuk surga, kita akan jadi ahli surga. Karena orang yang tidak kehausan selamanya itu hanya ahli surga. Kalau ahli neraka kan dikasih minum haus, kasih minumnya dengan kesusahan, dia bisa bersabar. Sabar menahan diri, menahan pikiran, menahan perasaan, menahan hati, dan menahan perbuatan agar tidak melakukan hal yang dimurkai Allah, baik dengan ucapan, ada beberapa maki-maki, atau dengan tindakan dengan kepala atau membentur-benturkan dari tembok, itu merupakan tidak salah. Dia tahu bahwa ini takdir Allah, maka dia sabar. Selanjutnya dia harus ridho karena dia aku nanti akan berkata kepada Rabbku, ya Allah ini kan umatku juga, rukun iman apa kau usir mereka untuk dari terhadapku ini. Kita harus mengimani takdir. Allah berfirman, engkau tidak tahu Muhammad setelah engkau meninggal mereka mengadakan ajaran-ajaran keyakinan ya peribadatan yang tidak engkau ajarkan. Sehingga harus kita waspadai seperti mereka lah orang-orang yang berbuat bid'ah dan berkeyakinan bid'ah tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak puas dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, lalu aku marah dan aku mengatakan sultan, pergi di sana kalau kamu sepeninggalku tidak puas dengan ajaran yang aku bawa. Padahal Allah telah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
sesungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi kalau Islam sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dirubah-rubah. Dan kita harus puas, kita harus ridho bahwa Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Beliau berasal dari Arab, ya, bangsa Quraisy, dari keturunan Bani Hashim. Itu sudah ketentuan Allah yang harus kita ridho. Jangan kita bikin aneh-aneh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang seseorang mengucapkan Assalamualaikum, beliau mengatakan 10 pahala. Lalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, jadi 20 kebaikan. Lalu yang ketiga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu jadi 30 kebaikan. Ini dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kita merasa tidak puas, mentang-mentang jadi pejabat, mentang-mentang di depan umum, lalu mengatakan Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu merusak ajaran Islam. Itu sama dengan tidak puas kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan di sini, mungkin ada pejabat RW, RT dan lain sebagainya. Sudah cukup kita sebagai Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tujukan kepada saudara sesama Muslim. Adapun agama lain bagi kita cukup lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian selanjutnya juga ketika kita merasa kita jangan terlalu ke Arab-Araban, ya. Gak usah pakai Islam yang berasal dari Arab, kita bikin saja Islam Nusantara, Islam merah putih. Itu tanda tidak puas kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Ta'ala telah berfirman, Fala wa rabbika la yu'minun. Maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara apapun di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak ada keberatan di hatinya terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima. Lalu mereka melakukan penyerahan diri dan melaksanakan keputusanmu dengan sebaik-baiknya. Kata Syekh Safar bin Abdurrahman Al-Hawali, surat An-Nisa ayat 65 menunjukkan 3 tingkatan keridhaan. Ketika kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, maka umat Islam terbagi 3 tingkatan. Yang pertama derajat tunduk, yaitu berhukum kepada Rasulullah SAW walaupun hatinya masih merasa berat, walaupun hatinya masih merasa malas, walaupun hatinya mungkin merasa kayaknya ini jadi beban. Jadi kalau merasa kewajiban sebagai beban itu lumayan, sudah tunduk, namanya Islam. Sudah berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tingkatan iman. Iman itu yaitu tidak ada keberatan sama sekali. Sudah merasa kalau sholat ke masjid itu sudah nyaman, kalau mengeluarkan zakat itu sudah nyaman, berkurban itu sudah enak, ya, tidak banyak pikir-pikir begitu, ya. Itu tingkatan iman. Lalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu tingkatan ihsan. Minimal kita sampai tingkatan iman, yaitu tunduk, jangan menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi, ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ditegaskan, qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum betul-betul beriman, tapi katakanlah kami telah Islam, yaitu telah tunduk. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, karena di hatimu belum ada iman yang benar, yaitu iman yang tidak keberatan sedikit pun dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Tapi kalau kamu tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini tingkatannya adalah lemah iman atau tingkatan Islam, berbeda dengan orang munafik. Orang munafik kelihatan taat tapi hatinya terus benci, hatinya terus menjelek-jelekan Islam. Seperti sekarang yang disebarkan di media sosial, menyatakan misalnya Quran itu ada ayat-ayat yang perlu direvisi, Quran itu dicuri dari penyair-penyair Arab dan lain-lain sebagainya. Padahal dia ngaku Islam, tapi tidak puas dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu tidak sampai tingkatan paling rendah.
tapi dia masih bersifat munafik atau berpura-pura iman padahal tidak beriman. Na'udzubillahi minan nifaq. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wabillahil hamd. Ketika kita tahu bahwa agar kita bahagia kita harus dicintai Allah, maka Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Salatlah karena Allah, berarti kita beribadah kepada Allah, cinta dan pengagungan setinggi-tingginya kepada Allah disertai takut dan harap merendah serendah-rendahnya juga kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah karena Allah, menyembelihlah karena Allah. Kalau melihat konteks ayatnya di sini, fasholli itu perintah, wanhar itu perintah. Al-aslu fil amri bil wujub. Sesungguhnya asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi seolah-olah dalam ayat ini sholat maupun berkurban itu wajib. Kalau dikaitkan dengan sholat, yaitu sholat Idul Adha, berkurban yaitu menyembelih hewan kurban di hari nahar, yaitu hari ini, besok sampai selesai hari tasyrik, itu jadi wajib, maka tentu akan jadi berat bagi kita semua. Sehingga walaupun ada 3 pendapat dalam masalah ini, yang pertama kurban itu wajib, yang kedua kurban itu sunnah muakkadah, yang ketiga kurban itu fardu kifayah. Itu ada 3 pendapat, tapi yang lebih kuat adalah kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Artinya seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan ingin dicintai Allah, dia pasti bersungguh-sungguh untuk berusaha mengeluarkan hewan kurban di hari kurban. Sampai-sampai ada hadis yang menyatakan man kana lahu sa'ah atau man wajada sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai harta untuk berkurban lalu dia tidak mau berkurban, nggak usah ikut sholat id, nggak usah ikut sholat, itu kata Rasulullah SAW. Tapi ini hukum ini tidak menunjukkan wajib karena ada hadis lain yang menyatakan Rasulullah SAW pernah berkurban dengan menyebutkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad, keluarganya dan umatnya. Artinya karena Rasulullah SAW sudah mewakili umatnya untuk berkurban, berarti bagi orang-orang yang tidak mampu berkurban di sana tidak kena kewajiban. Sedangkan orang yang sudah mampu, ketika dia tidak berkurban, kalaupun kita keluar dari perselisihan antara wajib dan sunat tetap harus berkurban, maka masih ada keringanan, yaitu yang tercela tidak berkurban yaitu ketika dia mampu dan tidak berusaha berkurban. Yang kedua, yang tercela tidak berkurban yaitu kalau dia belum pernah berkurban sama sekali. Ini sekedar menghibur diri saja ya. Jadi kalau bapak-bapak di sini ya tidak berkurban tahun ini tapi dulu pernah berkurban, ya alhamdulillah tidak akan kena hadis ini begitu. Tapi kalau tadi orang sudah sampai ke tingkat iman, kalau sudah pernah berkurban itu suka ketagihan. Tahun depannya pengen kurban lagi karena ternyata Allah memberi kemudahan. Allah menunjukkan kebaikannya ketika kita mau berkorban di jalannya dengan mengeluarkan hewan kurban. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kita harus malu. Kurban dengan domba 3 juta saja sudah lumayan. Kalau kita beli HP, mungkin HP ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Beli motor 10 juta. Beli bakso 10 juta, 10.000 sehari. Kali setahun sudah 3.600.000. Jadi kalau kita tidak mau berkorban itu aneh. Padahal dengan kurban itu Allah akan mencintai dia. Allah akan membuat dia bahagia. Kurban dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Ismail. Namun ketika anak itu sudah mampu, pada umur sanggup berusaha bersamanya, jadi paling umurnya 10 tahun, 12 tahun ya, seorang anak mulai bisa membantu bapaknya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Sedangkan mimpi seorang nabi adalah wahyu, perintah. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. Bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim
dalam mimpi itu tentu saja penyembelihannya nggak geresel, sudah keluar darah, sudah tersembelih anaknya, dan itu dimimpikan 3 hari berturut-turut. Lalu beliau dengan berat hati bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, aku seorang nabi, aku diperintahkan lewat mimpi untuk menyembelih kau. Bagaimana pendapatmu?" Karena ini anak yang penyabar, anak yang soleh, Nabi Ismail berkata, "Ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah perintah yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar, serta di dunia insya Allah minas sabirin." Dan ternyata ketika beliau melakukan penyembelihan itu dengan pikiran sudah pasti terjadi, lalu Allah menghentikan dan menggantinya dengan kibas, dengan suatu sembelihan yang agung, karena ini kemudian diabadikan sampai akhir zaman, sampai umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua suka berdoa pengen anak soleh, dan kita tidak disuruh menyembelih anak kita. Kalau kita ingin punya anak soleh ya harus berkurban, ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Jangan kau kecewakan aku ya Allah pada hari dibangkitkan, hari ketika tidak bermanfaat harta maupun anak, kecuali kalau kita datang kepada Allah membawa qalbun salim, hati yang bersih. Kita ingin hati kita bersih, kita ingin diampuni Allah. Nabi Ibrahim memberi contoh dengan berkurban, ya kita harus berkurban. Jadi untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk dicintai Allah, untuk diampuni Allah, untuk mendapat anak soleh, untuk kita punya hati yang bersih, cara yang paling utama adalah berkurban. Kita tidak disuruh menyembelih anak, kita hanya disuruh menyembelih cinta dunia dari hati kita. Jangan terciduk, jangan terlalu cinta dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih dekat. Jadi semoga saja, meskipun tadi sudah diumumkan oleh panitia, ya, berapa ekor sapi dan berapa ekor domba, dengan khutbah ini ada yang mendadak tergugah ingin berkurban, ya, mudah-mudahan bertambah lagi, dan masih ada waktu sampai besok, lusa, dan hari setelah lusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ala kulli hal, bagaimanapun, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima kurban kita, salat kita. Kalaupun saat ini kita belum berkesempatan berkurban, mari kita bantu panitia untuk menjaga agar daging kurban itu bisa tersalurkan dengan baik. Termasuk orang yang berkurban ikut memakan daging kurban, karena daging yang halal, daging yang berkah itu akan membawa amal soleh. Jadi jangan mencela orang yang kurban memakan daging kurban, karena justru itu merupakan sunnah, anjuran. Kurban tidak hanya dibagikan kepada fakir miskin, boleh juga dihadiahkan kepada kenalan orang yang kurban. Dan itu sudah merupakan ijma dari para ulama. Kurban itu dibagi 3, sepertiga untuk yang kurban dan keluarganya, sepertiga untuk dihadiahkan, dan sepertiga untuk fakir miskin. Walaupun kalau semuanya mau diserahkan untuk fakir miskin juga boleh, tapi jangan merasa sombong. Ah, saya mah bisa beli daging tiap hari, biar aja kurban saya mah buat orang lain semua. Itu berarti ada kesombongan. Padahal kita mencicipi daging kurban itu memasukkan daging yang berkah ke tubuh kita, akan mendorong kita menjadi beramal soleh. Kemudian mari kita memohon agar Allah membersihkan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang mendapat ampunannya dan meraih ketakwaan, sehingga kita berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, dan selamat dari siksa neraka. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita yang masih ada maupun telah tiada. Semoga Allah menjaga keluarga kita dalam ketakwaan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Secara tertib dari depan, dan sekali lagi kita tidak menyampah ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.